Bab 1801, Rantai Jiwa Iman vs Pedang Jahat Tianmang. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang, sial, apa-apaan ini. Melihat perilaku aneh prajurit dunia bawah raksasa yang gelap di tanah, Gama dan yang lainnya meraung saat menghadapi serangan Sol Wuji, tetapi kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba, itu memberi mereka banyak waktu, dan sudah terlambat untuk memikirkan tujuan Xiaoyan. Orang ini, benar-benar dapat mengendalikan kesadaran dunia bawah yang gelap. Di mana dia? Pada saat ini, secercah cahaya melintas di pupil Sol Yan, dan dia menatap Xiaoyan dan dunia bawah yang gelap dalam keadaan aneh dengan wajah penuh keheranan. Dunia bawah yang gelap adalah makhluk panggilan yang berhasil dia taklukkan dari dunia bawah dengan susah payah. Itu sebanding dengan makhluk dunia bawah di tahap awal Dewa Pejuang Bintang 8. Orang itu membuat tampilan ini, dan niat membunuh yang ganas menyebar dari mata Sol Yan. Sekarang, biarkan aku melihat bagaimana kamu menghadapinya. Pedang Jahat Tianmang. Pada saat ini, Pelindung Bai melihat ke arah dua orang yang masih diam, dan segera menatap api jiwa, niat membunuh yang tak tertandingi menyapu. Aku melihat telapak tangan putih Pelindung Bai terangkat, dan pedang panjang hitam berubah menjadi sinar hitam, yang melewatinya dan jiwa Yan, dan langsung membanjiri langit, berubah menjadi pedang jahat hijau tua yang menyilaukan. Pedang suci jahat menyelimuti seluruh sarang, seperti dewa kematian yang memandang rendah semua makhluk, dan hidup dan mati semua orang hanya ada dalam pikirannya. Pedang jahat hijau tua baru saja muncul, dan seluruh ruang sarang dipenuhi dengan kegelisahan yang ekstrim. Pedang jahat hijau tua terus berubah, dan ujung pedang berisi semburan cahaya dingin yang tajam. Momentumnya jatuh, untuk dapat menggunakan metode tirani seperti itu oleh penjaga putih. Melihat pedang jahat hijau tua menembus hati semua orang seperti cahaya pelangi, Gama tersenyum sedikit. Dia tahu bahwa tingkat serangan ini benar-benar dapat membunuh jiwa di tahap tengah 8 bintang pejuang abadi. Si pembangkit tenaga listrik, cara Soul Flame ini dapat memaksa Pelindung Bai sedemikian rupa sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Lebih baik kau jaga dirimu sendiri dulu. Jatuh cinta pada ketua Aula ini. Susu, dia menyeringai kejam, dan mengabaikannya. Seketika, suara rantai logam yang menusuk muncul dari tubuh Sol Wuji, dengan kekuatan hantu yang tak tertahankan, meraung ke arah Gama dan yang lainnya. Dan pergi. Kaca, namun, Gama jelas bukan nama palsu. Cahaya jahat hijau tua muncul. Dengan bantuan pedang jahat di atas langit, ia dapat menahan serangan Sol Wuji untuk sementara waktu, dan kedua kekuatan itu juga menemui jalan buntu. Soul Flame, mari kita putuskan hasilnya dengan satu pukulan. Dengan menggunakan metode seperti itu, wajah Pelindung Bai pucat, tetapi ekspresinya sangat serius, bahkan senyum aneh keluar dari sudut mulutnya. Di bawah pedang suci jahat, semuanya adalah semut. Susu, kekuatan pelindung kejahatan memang pantas, tetapi terlalu aneh untuk mencoba melenyapkanku dengan ini. Kembalinya semua jiwa, melihat Pelindung Putih yang memandang rendah dirinya sendiri seperti seorang kaisar, jiwa yang tersenyum dingin. Pada saat yang sama, kabut darah di sekitar tubuh jiwa Yan mulai bergetar, dan aura sunyi dari raungan hantu, jeritan hantu, dan duka yang diliputi kesedihan benar-benar meresap ke udara. Untuk sementara waktu, ruang ini benar-benar berubah menjadi api penyucian yang nyata. Di area khusus yang didedikasikan untuk memenjarakan dan menyiksa jiwa, bahkan pedang jahat hijau tua yang berdiri di langit tiba-tiba meledak dengan desahan. Kekuatan dalam tubuh orang ini tidak tepat. Pada saat ini, Pelindung Bai masih tidak berani menganggapnya enteng. Sambil mengendalikan pedang jahat, dia memperhatikan api jiwa. Begitu ada kekurangan, dia akan menembak tanpa ragu-ragu. Rantai jiwa iman, keluarlah ke aula utama ini. Hahaha, setelah beberapa saat, tubuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang ilusif dan transparan meledak keluar dari tubuh Soul Flame, melarikan diri ke sekeliling, tetapi di atas tubuh mereka, ada darah merah seperti darah. Rantai lemah, menghubungkan mereka sepenuhnya. 10.000 jiwa meraung dan berjuang, pemandangannya sangat spektakuler. Weng berdengung. Dengan suara, tubuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung dipadatkan oleh rantai berlumuran darah, dan tiba-tiba, itu berubah menjadi rantai berwarna darah seukuran lengan. Pada rantai berwarna darah, garis-garis kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti garis kematian yang diukir dan digariskan dengan hati-hati oleh Dewa Kematian. Mereka sangat ganas dan menakutkan. Kekuatan iman, bagaimana mungkin?
Bagaimana kamu bisa menguasai kekuatan keyakinan jika kekuatanmu tidak berada di alam reinkarnasi? Pada saat ini, melihat rantai berwarna darah yang tidak mencolok ini, penjaga putih berbicara perlahan dengan suara gemetar, karena dia mencium volatilitas kematian yang sebenarnya. Kekuatan iman, ini adalah kekuatan terkuat yang sebanding dengan kekuatan reinkarnasi. Misteri kedua kekuatan ini berada di luar pemahaman mereka. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah jika mereka terkena rantai keyakinan ini, hanya jiwa yang akan hancur. Mati, Jiwa Yan tidak menjawab, hanya memperlihatkan wajahnya dari kabut hitam, dan meraung dengan wajah mengerikan, dan tiba-tiba lengannya tiba-tiba melambai di bawah kabut hitam, langsung menghadap penjaga putih yang berdiri di langit. Pedang cahaya jahat. Ketika pelindung bayi melihat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir, suaranya meningkat ke ekstrim, dan dia mencoba mengayunkan pedang jahat berwarna hijau tua dan menghancurkannya. Boom! Di ruang gelap gulita, cahaya jahat hijau tua yang tak terhitung jumlahnya dan energi cahaya hitam berwarna darah beriak, dan lengkungan riak semakin membesar, yang sebenarnya untuk sementara menghancurkan pertempuran di tempat lain. Itu seperti stigmata jahat yang memusnahkan dunia. Kemanapun ia pergi, pasir dan batu tersapu, dan bumi bergetar tak terkendali. Setelah beberapa saat, itu karena tidak dapat menahan kekuatan stigmata jahat gelombang mudah terkoyak olehnya. Keluar dari jurang, pemandangan itu sungguh mengerikan, mengejutkan semua orang dan mengenai kognisi mereka. Api jiwa ini sebenarnya telah mengungkap kekuatan iman terlebih dahulu. Tapi itu tidak masalah. Hun Wuji dan ahli aula jiwa lainnya secara spontan membentuk penghalang kabut hitam, dan bergumam sambil menyaksikan serangan yang menghancurkan segalanya. Pelindung putih. Tunggu, pada saat ini, Mar, yang berubah menjadi kabut hijau tua dan menempel pada kuali jahat, berbicara dengan lembut, tetapi saat suara itu jatuh, bagian atas seluruh sarang tiba-tiba menjadi basah. Tampaknya ada sesuatu yang ditambahkan oleh Mar, tetapi ditutupi oleh serangan tirani pelindung putih dan api jiwa. Di sisi lain, Xiao Yan dan dunia bawah gelap. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Xiao Yan tampaknya menembus ruang ini dan memasuki ruang yang gelap dan berbeda. Tidak ada makhluk hidup di sini, tidak ada kehidupan, seperti zona kematian yang nyata. Hanya saja Xiao Yan tertekan ketika dia tiba-tiba melihat bahwa di ruang gelap, tubuh besar dunia bawah gelap merangkak dengan tenang. Apa? Yang paling penting adalah bahwa di ujung rambut lelaki tua itu, 22 api berkedip dan menari-nari sedikit, dan bahkan cincin api kaisar di tangannya diam-diam tergantung di depannya. Saya tidak tahu kapan itu sudah berdiri di belakangnya. Pada saat ini, pupil hitam Xiao Yan tiba-tiba menyusut, dan dia kehilangan suaranya, Kaisar Tuoshe. Kaisar Tuoshe. Xiao Yan berdiri dengan tatapan kosong di tempat, matanya menyipit, dan dia kehilangan suaranya saat melihat pemandangan yang mengejutkan di depannya. Ho ho ho. Setelah Xiao Yan kehilangan suaranya, pendeta dunia bawah yang merangkak dengan tenang itu tiba-tiba berbalik, dan mata hitamnya menatap Xiao Yan. Untuk beberapa saat, Xiao Yan hanya merasa bahwa dia berada di gua yang dingin, dan keringat dinginnya tidak berhenti. Tetesan yang terkendali turun. Lancang, ini adalah rekanmu. Pada saat ini, lelaki tua di balik tubuh dunia bawah yang gelap itu melayang di udara, berseru, dan ada keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suaranya. Weng Om. Dipanggil oleh lelaki tua itu, penyihir kegelapan itu berbalik seperti kucing yang berperilaku baik, merangkak dengan tenang, tidak berani melawan. Tua, guru, apakah itu benar-benar kamu? Pada saat ini, sosok Xiao Yan bergerak, dan dalam sekejap dia datang ke orang tua itu, sudut matanya basah, hidungnya masam saat dia melihat orang tua di depannya dan kehilangan suaranya. Sejak pertama kali saya datang ke benua Dodi, saya telah melihatnya sekali. Dan ini adalah kedua kalinya saya melihatnya. Pewarisku, terima kasih atas kerja kerasmu. Kaisar kuno Tuoshe tampaknya memiliki ingatan yang tidak lengkap, tetapi dia juga mencium bau yang familiar dari Xiao Yan, dan tersenyum sedikit, dan sebenarnya ada banyak ruang gelap di sekitarnya, api hangat. Guru, apa ini? Xiao Yan segera mengetahui keseriusan masalah ini, dan segera berbicara dengan tegas. Ini adalah ruang yang berbeda. Ini dapat dianggap sebagai kekuatan khusus dari dunia bawah yang gelap, tetapi Anda masih berada di tempat khusus di kedalaman saat ini. 22 jenis api berkelap-kelip di rambut Doseguni yang indah, bahkan di antara kedua alisnya. Aura mengerikan yang melampaui langit dan bumi muncul sedikit. Sekarang aku hanyalah kekuatan sisa.
Seiring kekuatanmu meningkat, beberapa hal di cincin api kaisar dan apa yang kutinggalkan akan terungkap secara bertahap. Jadi, mari kita mulai. Melihat sekilas banyak keraguan di hati Xiaoyan, rambut indah kaisar kuno Tuoshi berubah menjadi 2 futon, menutupi tubuh keduanya. Weng berdengung. Xiaoyan hanya merasa bahwa dia seperti gurun kering yang tiba-tiba diberi makan oleh semua hal, dan kekuatan di tubuhnya langsung menjadi bulat dan jenuh. Sebelum Xiaoyan menyadarinya, dia menerobos ke tahap akhir dari level Dewa Pejuang Bintang 5. Dahulu kala, Istana Jiwa memang melayani klan jahat asing bersama dengan Xin, tetapi selama Perang Dunia Pertama, Istana Jiwa mengkhianati klan jahat asing dan menjadi unik. Namun, tujuan mereka tidak jelas, dan mereka telah mengalami Perang Dunia Pertama, dan banyak sekali pembangkit tenaga listrik telah jatuh, sehingga kekuatan orang-orang kotor di Istana Jiwa ini telah meroket. Sekarang apa yang mereka rencanakan, saya khawatir Anda masih perlu mengerti. Dewa Tuosegu membuka mulutnya. Juga, apa yang sedang diteliti oleh Sima, kejahatan kelima, tidak boleh berhasil. Bahkan jika berhasil diteliti olehnya, dia harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan atau menghancurkannya. Jika tidak, orang ini kemungkinan besar akan mendatangkan dunia yang hebat. Ada kegemparan besar. Kaisar kuno Tuoshe terus berbicara, meskipun suaranya datar, tetapi peringatannya jelas. Mengapa ini? Meskipun Xiaoyan juga mencium kekuatan jahat dari buah di kuali jahat, dia bergumam ketika dia melihat orang kuat sekuat Kaisar Tuoshe. Pada Perang Dunia Pertama, ada seorang pria dengan bakat luar biasa dalam kejahatan yang mengembangkan model benda ini. Sayangnya, itu tidak berhasil pada saat itu. Sekarang setelah ribuan tahun berlalu, orang-orang gila dalam kejahatan ini terus belajar, saya khawatir itu hanya masalah waktu. Tuoshe Gudi berkata perlahan, murid mengetahuinya, tetapi itu jelas merupakan murid dengan kekuatan untuk campur tangan dalam pertempuran tingkat abadi pertempuran bintang 8. Jadi guru, bukan. Pada saat ini, Xiaoyan menggaruk kepalanya dan menyeringai. Anda sangat pintar, tetapi apa yang Anda katakan tidak masuk akal, dan belum saatnya bagi saya untuk muncul, bagaimanapun juga, ada malaikat-malaikat. Di akhir kalimat, suaranya menjadi lebih lemah, Raosi Xiaoyan juga tidak mendengarnya. Apakah Anda melihat orang ini? Kaisar Tuoshe mengangkat jarinya sedikit, menunjuk ke dunia bawah yang gelap di depannya dan berkata, orang ini sangat kuat. Xiaoyan menatap prajurit dunia bawah yang berbaring diam di ruang gelap, mengucapkan kata demi kata, bahkan dalam keadaan tenang, Xiaoyan jelas bukan lawan orang ini, sepertinya pukulan acak dari dunia bawah yang gelap dapat membunuhnya. Hari ini, Pangeran Kegelapan berdiri di sini setenang seorang ksatria manusia, di bawah pengaturan Kaisar Tuoshegu. Aku akan membiarkanmu menandatangani kontrak dengannya, dan kamu dapat mengendarainya sesuka hati di masa depan, tetapi kamu harus mengingat beberapa hal. Dunia 1000 besar tidak termasuk dunia bawah, dan dunia bawah terlalu misterius untuk membentuk situasi berkaki 3 dengan dunia 1000 besar dan ras jahat asing, jadi orang ini, kecuali itu adalah pilihan terakhir, jangan gegabah menggunakannya. Tuoshigu berkata, oke. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan matanya dipenuhi dengan bintang emas. Untuk menyimpulkan kontrak, ini adalah metode yang hanya dapat digunakan oleh praktisi atribut pemanggilan. Atribut pemanggilan hampir sama berharganya dengan sang alkemis. Metode bertarung mereka bukanlah untuk melawan musuh secara langsung, tetapi untuk menggunakan kekuatan dimensi untuk memanggil beberapa makhluk tirani untuk membantu mereka dalam pertempuran. Kondisikan napasmu, aku akan membuka jalan untukmu. Kaisar Tuoshe melanjutkan, baiklah. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, memejamkan matanya, dan dengan tenang mengatur napas di tubuhnya. 5 dewa pejuang bintang berada di tahap akhir. Xiaoyan terkejut menemukan bahwa dia benar-benar telah membuat terobosan. Untuk menghidupkan kembali sumber asli Mu Yingying, dia sedikit rusak sebelumnya, tetapi untungnya, Xiaoyan memulihkannya kemudian, tetapi kekuatannya turun 1 bintang. Sekarang, di bawah paksaan dari para pembangkit tenaga listrik dan bantuan Kaisar kuno Tuoshe, Xiaoyan kembali ke tahap akhir dari 5 dewa pejuang bintang. Mari kita mulai. Melihat napas Xiaoyan yang stabil, Kaisar Tuoshe berkata, Xiaoyan mengangguk ringan, matanya sangat serius. Dengan kekuatan ilahiku, ciptakan jalan bintang. Buat kontrak kesetaraan. Pada saat ini, Kaisar kuno Tuoshe berdiri di antara Xiaoyan dan dunia bawah yang gelap,
dan cahaya suci keemasan muncul di sekujur tubuhnya. Gelombang cahaya itu suci, seperti kediaman dewa sejati, ketika disentuh seperti binatang kecil, pola bintang melesat ke arah keduanya. Weng berdengung. Dengan suara, sisik naga tiba-tiba muncul di lengan Xiao Yan, dan salah satu pola dominasi yang agak kuno muncul di lengannya. Perubahan ketiga Dewa Naga, pola penguasa bawah. Anak baik, kalau begitu aku akan mencetaknya di telapak tanganmu. Melihat garis-garis di lengan Xiao Yan, Kaisar Tuoshe tertawa aneh. Boom, untuk sementara waktu, sosok seukuran kepalan tangan perlahan muncul di dahi dunia bawah yang gelap. Itu adalah penampilan Xiao Yan dalam versi mini. Di sisi lain, di telapak tangan Xiao Yan, dunia bawah yang gelap lurus seperti manusia. Hantu itu juga terukir di sana. Untuk sementara, ada hubungan khusus yang terjadi di dimensi yang berbeda ini, dan sumber hubungannya adalah Xiao Yan dan dunia bawah yang gelap. Penguasa kuno abadi api yang berbeda. Kau masih mengikuti pria kecil ini. Di masa depan, dia pasti akan dapat membantumu memulihkan nama senjata suci itu, dan mengeluarkan kilau yang menjadi milikmu. Weng Om, Kaisar kuno Tuoshe membelai penggaris yang berat itu dengan ringan, seolah-olah dia telah meninggalkan kekuatan misterius padanya, dan pola suci pada penggaris kuno Yi Wo Heng juga bergetar hebat, seolah-olah dia telah menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Tuan, sangat bersemangat. Namun setelah beberapa saat, ruangan menjadi sunyi, dan kontrak kesetaraan antara Xiao Yan dan dunia bawah kegelapan terus berlanjut dengan adanya adegan seperti itu antara Xiao Yan dan Dark Underworld. Dunia luar juga terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit. Boom! Riak energi dua warna yang menyilaukan terus-menerus tersebar dari kekosongan di atas sarang, dan rantai berwarna darah langsung mengunci pedang jahat itu sepenuhnya. Riak energi penghancur bergerak dengan panik di sini, dan segera membentuk tungku di dasar sarang. Tungku itu bangkit dari tanah, menempati sebagian besar ruang, dan beberapa pendosa di lapangan bergabung untuk menampilkan kekuatan penghancur yang agung, sepenuhnya mengubah dasar sarang menjadi medan perang api yang nyata, bahkan pohon jahat yang besar, juga karena serangan Soul Flame dan Protektor White menjadi goyang, dan tubuh pohon itu rusak hingga tingkat yang berbeda-beda. Bang bang bang, dengan suara, Protektor Bai jatuh dari langit seperti mayat, penuh bekas luka, seperti mayat hidup, bahkan tidak ada jejak kemarahan. Susu, ini adalah akhir dari melawan istana jiwa kita. Tungku berwarna darah, telan untukku. Hancurkan semuanya di sini. Melihat pelindung Bai begitu tragis, sedikit seringai muncul dari wajah mengerikan Sol Yan. Kekuatan keyakinan hanya dapat dikuasai dengan melangkah ke reinkarnasi, tetapi apa yang mereka teliti secara diam-diam di istana jiwa telah memecahkan masalah ini. Sekarang, dengan sedikit kekuatan keyakinan, pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama di tangan Soul Flame dapat dikalahkan. Mudah untuk dibunuh. Protektif putih. Melihat pelindung putih begitu menyedihkan, para pendosa lainnya mendengus dingin. Lupakan saja, dia sudah mati. Pada saat ini, aura jahat khusus melintas di rambut hijau tua Gama, dan matanya tertuju pada tungku berwarna darah yang terus melahap manusia dan binatang laut di bawah. Tungku berwarna darah itu seperti anjing ganas yang merangkak dari neraka. Aura jahat dan berdarahnya langsung membentuk pusaran tungku. Setiap kali pusaran tungku menggeliat, ia akan melahap banyak manusia dan binatang laut, dan kemudian akan ada kilau hitam samar. Terbang menuju Soul Flame, setelah Soul Flame menyerap kekuatan ini, kekuatannya benar-benar memiliki lonjakan samar. Orang ini tampaknya cukup sulit dihadapi. Pada saat ini, ekspresi Gama tidak lagi berkedip, tetapi matanya serius. Kedua kepala aula istana jiwa menyerang dengan bawahan mereka dan menggunakan kekuatan iman untuk melenyapkan pelindung putih. Situasi saat ini telah melampaui harapan mereka, tetapi bagaimanapun juga, mereka harus menunggu sampai Lord Mal berhasil mengkatalisasi kematangan buah iblis. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Boom, pusaran air tungku seperti iblis, melahap semua yang ada di dasar sarang dengan gila-gilaan, membuat ruang itu penuh dengan kegelisahan yang luar biasa. Tidak, mari kita lanjutkan seperti ini. Pada saat ini, Jisuan melirik, dan tanaman merambat kuno. Melilitnya, dan langsung menuju ke tempat dunia bawah yang gelap. Meskipun pusaran tungku itu tirani, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada dunia bawah yang gelap. Sebelum Jisuan dengan jelas melihat Xiao Yan berdiri di bahu dunia bawah yang gelap, sebuah ide yang berani muncul. Bang bang bang, ada apa? Sosok Jisuan baru saja datang ke sisi dunia bawah yang gelap,
dan dunia bawah yang gelap itu seperti naga raksasa yang baru saja bangun dari tidur nyenyak. Fluktuasi langit dan bumi merangsang indera semua orang. Orang ini, apa yang terjadi? Pada saat ini, tidak hanya Jisuan yang memiliki keraguan, tetapi bahkan orang berdosa lainnya, semua orang di aula jiwa melihat tubuh yang kokoh dan kekuatan penghancur dunia bawah yang gelap, dan ragu-ragu. Hun Yan, apa yang terjadi? Hun Wuji juga cemas. Dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak bisa menghentikan orang ini, jadi dia hanya bisa meraung tak berdaya ke arah Sol Yan di belakangnya. Aku tidak tahu, tapi hubunganku dengannya telah terputus. Mata Sol Yan dingin, dan dia mengucapkan kata demi kata. Ada manusia di pundak Dark Hades. Lihat, aku tidak tahu siapa yang mengatakannya, dan semua orang melihatnya, dan mereka benar-benar menemukan seseorang di pundak baju besi hitam prajurit dunia bawah yang gelap. Dunia bawah yang gelap seperti seorang ksatria, dan sosok yang berdiri di bahunya seperti sebutir pasir yang tidak mencolok, tetapi celah inilah yang membuat semua orang bergidik. Binatang kecil ini, Hun Wuji, mari kita bertindak bersama dan tangkap orang ini untukku. Melihat pemandangan ini, Hun Yan tidak tahu harus berbuat apa, dan keringat dingin keluar dari punggungnya. Kekuatan Dark Underworld lebih tinggi dari Dark Knight, tetapi saat ini, makhluk setingkat ini benar-benar diam-diam mematuhi perintah manusia yang baru berada di tahap akhir 5-star fighting immortal. Jika dikatakan tidak ada yang aneh di dalamnya, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Saya khawatir, sudah terlambat. Pada saat ini, Sol Wuji mengecilkan matanya dengan erat dan menyadari sesuatu. Tik-tok, untuk beberapa saat, kekosongan di puncak sarang tiba-tiba menggeliat hebat, dan tetesan air hujan jatuh tanpa suara dari langit, seolah-olah langit sedang menangis dan marah. Ada yang salah dengan tetesan air hujan ini. Cepat bertahan, Sol Wuji sangat bingung, dan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, dan setetes air hujan jatuh di telapak tangannya dengan ringan. Pada saat itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia meraung ke arah pembangkit tenaga listrik istana jiwa di belakangnya. Tetesan air hujan itu hanya seukuran butiran pasir, tetapi warnanya hijau tua yang aneh, dan bahkan mengandalkan kekuatan jiwa luar biasa milik Sol Wuji, aku merasakan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hadiah besar untukmu, Xieyu. Pada saat ini, suara iblis terdengar seperti iblis sungguhan yang menggoda mereka. Tik-tok, hujan jahat berwarna hijau tua menetes di dasar sarang, dan manusia serta binatang laut yang tidak sadarkan diri yang tiba-tiba terkontaminasi oleh hujan jahat gelombang tiba-tiba membuka mata mereka, dan ada kilau hitam keruh di dalamnya. Tuan, untuk sementara waktu, saat area yang ditutupi oleh hujan jahat menjadi semakin besar, makhluk yang tak terhitung jumlahnya terbangun. Mata mereka aneh, berkedip-kedip dengan cahaya berwarna tinta keruh, menatap tripod jahat di tengah kanopi pohon jahat, dan berkata serempak. Momentumnya sangat kuat, seolah-olah Tianwei sedang mengaum seperti anjing neraka. Tuan, di sisi lain, selain para pendosa yang tidak dikendalikan oleh hujan jahat, bahkan di bawah baptisan hujan jahat, bekas luka di tubuh mereka sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Selain dari dua kepala aula, semua orang sepenuhnya dikendalikan oleh hujan jahat ini. Hujan jiwa-jiwa jahat, telah sepenuhnya menulis ulang situasi pertempuran yang sudah sepihak. Hujan jahat menetes seperti hujan deras, dan mengandung beberapa kekuatan misterius yang dapat dengan mudah mengendalikan hati orang-orang. Untuk sementara waktu, itu membentuk kontras yang tajam dengan pusaran tungku. Api jiwa yang tak terhitung jumlahnya meletus dari pusaran tungku, dan hujan jahat hijau tua terus menetes ke dunia bawah yang gelap. Pada saat ini, dunia bawah yang gelap berhenti dan mengenakan baju besi hitam, yang terus-menerus terkikis oleh kekuatan-kekuatan aneh dan jahat ini. Tetapi prajurit dunia bawah yang gelap berdiri di tempat seperti batu yang keras kepala, dan api jiwa tidak dapat mengenakan baju besi hitamnya. Bahkan jika hujan jahat itu aneh, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Itu seperti seorang kaisar kuno dengan identitas yang sangat mulia, mengejek dan mempertanyakan kekuatan-kekuatan lemah ini. Hun Yan, apa yang harus kulakukan sekarang? Melihat semakin banyaknya sosok di sekitarnya seperti air pasang, jiwa Wuji mendekati jiwa Yan. Adegan yang bergejolak seperti itu membuat jantungnya berdebar karena kekuatannya. Tidak apa-apa, kita masih memiliki pusaran tungku. Berikan padaku. Pada saat ini, api jiwa berpura-pura tenang dan meraung, dan sekarang pasukan yang perkasa, aku khawatir hanya pusaran tungku,
yang diberkati oleh kekuatan iman, yang dapat bersaing dengannya. Weng berdengung. Dengan munculnya adegan ini, pusaran tungku berwarna darah langsung melahap sebagian besar makhluk yang dikendalikan oleh hujan jahat, dan itu berubah menjadi kekuatan murni yang digantung ke dalam jiwa-jiwa. Ayo, pergi dan hancurkan. Xiao Yan dan Pangeran Kegelapan telah diam-diam mandek sejak hujan jahat baru saja muncul. Setelah Xiao Yan menatap Xie Ding Neymar untuk waktu yang lama, keduanya tampaknya telah mencapai konsensus tertentu. Xiao Yan baru saja memberi perintah. Adapun Jisuan, itu di bawah instruksi Xiao Yan, dan dia melekat pada bayangan dunia bawah, jadi dia juga terlindungi dari hujan jahat. Orang bernama Xiao Yan ini mungkin adalah subjek uji terbaik untuk buah iblis. Dibandingkan dengan Pangeran Kekaisaran Bintang Surgawi, dia terlalu tirani. Sayang sekali aku sudah membuat perjanjian dengannya, sayang sekali. Buah akik dalam rahmat jahat semakin terang, dan sentuhan cahaya jahat semakin berkedip-kedip seperti iblis. Setiap ketukan akan membuat ruang ini penuh dengan sangat berbahaya. Napas, aku khawatir itu sangat dekat dengan kematangan yang sebenarnya. Boom, pusaran tungku berwarna darah bergetar hebat, tetapi dunia bawah gelap tidak ragu-ragu. Dia mengangkat lengannya yang ditutupi dengan baju besi hitam dan mengayunkannya dengan kuat, dan tiba-tiba gunung itu berguncang. Tungku berwarna darah yang berisi kekuatan keyakinan pusaran air, benar-benar hancur seperti ini. Bahkan, tidak ada riak energi yang muncul di sepanjang jalan, tanpa perlawanan apapun, hanya pukulan seperti itu. Bagaimana mungkin, pada saat ini, sebuah keterkejutan masih terasa di hati Sol Yan, dan itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Dia tahu kekuatan dunia bawah yang gelap. Bahkan jika dia tiran, dia tidak dapat menghancurkan pusaran tungku yang telah diberkatinya dengan kekuatan iman. Apa sebenarnya yang terjadi? Xiao Yan. Pertanyaan dan kemarahan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hatinya, tetapi matanya tiba-tiba melihat bunga teratai 4 warna yang indah di lengan Xiao Yan, perlahan-lahan mekar. Kalau begitu, ini hadiah untukmu. Dalam sekejap, Xiao Yan melarikan diri dari master dunia bawah yang gelap, tubuhnya bergetar, dan samsara marah Buddha langsung mengunci Sol Yan di telapak tangannya, meraung ke arahnya. Di ruang yang berbeda, hubungan antara Xiao Yan dan Dark Underworld secara alami menghabiskan banyak waktu Kaisar Kuno Tuoshe. Sekarang keduanya telah menyimpulkan perjanjian kesetaraan, tidak seperti tuan dan pelayan, tetapi lebih seperti kawan seperjuangan, jadi Dark Underworld juga bersedia. Dengan bantuan Xiao Yan, kekuatan yang ditampilkan secara alami jauh lebih tirani daripada saat Sol Yan mengendalikannya. Bagaimanapun, ada banyak kontrak yang disimpulkan oleh atribut pemanggilan, tetapi tidak diragukan lagi, kontrak tuan pelayan dan kontrak kesetaraan, atau yang terakhir lebih meyakinkan untuk makhluk ini. Boom! Pada saat ini, Hun Yan dan Hun Wuji diserang oleh musuh dari kedua belah pihak, dan hujan jahat memenuhi langit. Selain reinkarnasi Xiao Yan dari murka Buddha, dan serangan tiga pihak yang dipimpin oleh Gama di belakangnya, mereka mundur dengan mantap untuk sementara waktu. Di dasar sarang ini, seperti kiamat yang nyata, berbagai energi terus-menerus menyala. Ayo lakukan bersama. Robek di sini. Hun Yan mendengus dingin sambil menatap tajam ke arah Mal dan Xie Ding, yang tengah dilindungi oleh banyak sekali orang kuat. Brak! Dengan suara, Hun Yan dan Hun Wuji bergabung, dan dua kelompok cahaya jiwa gelap menjulur keluar dari tubuh mereka, tergantung di depan mereka seperti lingkaran bulan jahat, meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Dari jarak tersebut, banyak pendosa juga mencium rasa penindasan yang kuat darinya. Puff! Dengan suara, sebuah bola cahaya jiwa melesat langsung ke arah murka Buddha 4 warna milik Xiao Yan, sementara bola lainnya tiba-tiba melesat ke arah Gama dan yang lainnya. Bang bang bang! Kelompok cahaya jiwa hitam pekat dan teratai api 4 warna saling bersentuhan, dan gelombang riak energi yang mengerikan terus menyebar. Paksaan yang mengerikan ini membuat hati semua orang menegang. Wong Bas! Mereka akan lari. Hentikan mereka untukku. Pada saat ini, Gama berubah menjadi iblis aun jahat berwarna hijau tua, mengepalkan tinju dengan guntur, dan menghantam langsung ke arah dua jiwa itu. Susu, hari ini kita lalai, tetapi pada akhirnya kita menang. Pemakaman jiwa, ribuan duri jiwa. Setelah Sun bernapas, tim kedua Gama dan Xiao Yan untuk sementara melawan, dan tubuh jiwa Yan dipenuhi amarah dari hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan raungan bergema selama 9 hari, melampiaskannya. Sarang iblis diselimuti kabut hitam, dan hujan jahat yang tak terhitung jumlahnya tampak lemah di bawah kabut hitam ini,
Tetapi saat ini, gemuruh api jiwa masih tak henti-hentinya, menyebabkan manusia yang dikendalikan ini menggigil. Tiba-tiba, di atas kekosongan di puncak sarang, lubang meledak satu persatu, dan di belakang lubang itu ada kabut hitam tak berujung. Pemandangan ini cukup untuk disebut mengejutkan. Dengan gemuruh api jiwa, kabut hitam di dalam lubang terus bermunculan, dan seluruh sarang terisi penuh dalam waktu singkat. Wow, dipenuhi dengan begitu banyak kabut hitam, manusia di dalam sarang yang dikendalikan oleh hujan jahat itu tiba-tiba menjerit, seolah-olah seorang anak kecil sedang takut akan sesuatu. Bukankah itu abadi? Pada saat ini, Xiao Yan tidak melakukan apa-apa, berdiri di bahu dunia bawah yang gelap. Tubuhnya diselimuti, dan sepertinya dia juga mencium napas berbahaya dari kabut hitam itu. Tabrakan. Setelah beberapa saat, di dalam lubang-lubang itu, sebuah pedang suci berwarna perak, seperti bilah yang menembus langit, muncul dari lubang itu, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kabut hitam, seolah-olah makhluk yang sangat jahat sedang mengingini dunia. Sihir unik Istana Jiwa, Penghakiman Hantu. Tingkat sihir ini gelombang ditunjukkan dengan pengorbanan hantu. Kesepian dan hantu liar yang tak terhitung jumlahnya. Harganya sangat tinggi, tetapi kekuatannya jelas bagi semua orang. Karena kita tidak bisa mendapatkannya, maka kamu juga tidak bisa mendapatkannya. Susu. Pada saat ini, seluruh tubuh Sol Yan sangat lemah, tetapi tangannya menunjukkan postur menopang langit, matanya terkunci pada kuali jahat di atas kanopi pohon jahat ini, dan dia mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Tidak baik, dia mencoba menghancurkan buah iblis. Melihat langkah putus asa Sol Yan, dia tercengang karena memiliki gama dan rasa bersalah di belakangnya. Eksperimen buah iblis telah dipelajari dengan upaya yang sungguh-sungguh oleh banyak generasi pembangkit tenaga listrik. Dalam pikiran mereka, ini telah lama lebih berharga daripada hidup mereka. Hancurkan aku sepenuhnya. Tanpa ragu-ragu, Sol Yan tiba-tiba menjatuhkan tangannya dan mengarahkannya ke kuali jahat di atas kanopi pohon jahat. Pada saat itu, pedang perak Hakim Suci Jiwa Jahat, yang sudah siap untuk pergi, tiba-tiba dipenuhi dengan semburan angin kencang, dan meraung ke arah kuali jahat seperti bambu yang patah. Jika serangan mengerikan seperti itu benar-benar mengenai kuali jahat, saya khawatir kuali jahat dan buah iblis itu akan langsung berubah menjadi debu. Orang ini benar-benar ingin menghancurkan buah iblis. Tidak apa-apa, mata Xiao Yan sedikit menyipit, melihat cara Sol Yan yang ganas, dan bergumam kepada orang banyak di sisi lain yang tidak takut mati, seperti ngengat yang terbang menuju pedang jiwa perak. Pedang jiwa perak ini berisi jiwa-jiwa kesepian yang tak terhitung jumlahnya dan hantu-hantu liar, dan kekuatannya mungkin cukup untuk melenyapkan pembangkit tenaga listrik di tahap tengah 8 dewa pejuang bintang. Bahkan di bawah upaya putus asa Gama dan yang lainnya, saya khawatir itu tidak akan membantu. Tidak bagus. Pada saat ini, Mal, yang berubah menjadi kabut hijau tua yang bertahan di kuali jahat, melihat ini, tubuhnya bergetar hebat, dan sedikit ketakutan merasuki. Namun, bagi orang gila seperti dia, buah iblis memang lebih penting daripada hidupnya sendiri. Setelah beberapa saat, tubuh Mar muncul di depan Xie Ding, dan pupil berwarna tinta juga muncul untuk sementara waktu, dan bahkan ada sedikit kegilaan. Pada saat ini, Mar memiliki senyum sinis di sudut mulutnya, dan di telapak tangan yang keriput, buah seperti batu akik memancarkan kejahatan yang tak ada habisnya. Buah ini belum matang, sekitar sepertiga dari keadaan matangnya. Adapun kuali jahat di belakangnya, masih ada 2 buah iblis. Kedua buah iblis itu seukuran buah persik, dengan cairan berwarna tinta mengalir perlahan di dalamnya. Bagian terluar berwarna batu akik, yang satu setengah matang, dan yang lainnya hanya ujung buah persik yang belum sepenuhnya diwarnai. Jika tidak, buah itu akan benar-benar matang saat ini. Mar, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, pedang jiwa hantu itu untuk sementara diblokir oleh cabang-cabang jahat yang tak terhitung jumlahnya dari pohon jahat, dan pupil jiwa Yan dan jiwa Wuji menyusut dengan hebat. Mencium napas iblis yang nyata. Bahkan jika buah ini belum matang, hanya sepertiga dari keadaan matangnya, kekuatan yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk membuat mereka bergidik, dan mereka sangat menyadari energi yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Susu, ini juga dipaksa untuk tidak berdaya. Tapi terima kasih banyak telah mengizinkanku menjadi peneliti dan eksperimen. Di telapak tangan yang keriput, buah merah seperti batu akik diam-diam mengapung di telapak tangan, dan kilau berwarna tinta yang aneh tidak dapat melihatnya pada akhirnya. Apa itu? Mar, kamu gila. Buah iblis yang belum matang,
jika ditelan tanpa pandang bulu, aku khawatir. Itu akan membawa bahaya yang tak terkatakan. Kamu harus memikirkannya. Pada saat ini, Hun Yan dan Hun Wuji menatap Mal dengan mata dingin dan berkata sambil menggertakkan gigi. Api jiwa, apakah kamu takut? Pada saat ini, Mar mengeluarkan seringai aneh, meremas buah iblis yang belum matang dengan erat di telapak tangannya, matanya tiba-tiba mengecil, dan meraung padanya seperti orang gila. Takut, aula utama aula ini adalah petarung abadi bintang 8, bukankah dia takut dengan divisi kejahatanmu? Berikan benda ini padaku secepatnya. Sol Yan mendengus dingin, tetapi orang-orang kuat yang hadir dapat mendengar rasa takut dari suara ini. Dia takut, Master Aula Suantang, yang berada di kuning tua langit dan bumi di aula jiwa, dengan kekuatan awal dari pejuang abadi bintang 8, sebenarnya takut pada buah iblis di telapak tangan seorang pendosa yang kekuatannya hanya pejuang abadi bintang 7. Manusia hanya tahu bahwa atribut dibagi menjadi 5 jenis utama, emas, kayu, air, api, dan tanah. Namun, dengan penelitian dan eksplorasi terus-menerus dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di dunia, banyak atribut telah meledak di bawah 5 atribut ini. Seperti ruang, pemanggilan, cahaya, setiap kali atribut baru lahir, itu akan menyebabkan kegemparan dan aliran darah, tetapi saya percaya bahwa itu semua sepadan, dan dunia akan selalu mengingat nama Marsaya di masa depan. Dan apa yang saya pegang saat ini bukan hanya buah, itu lebih seperti awal dari era baru. Guru-guru saya dan saya dengan sayang menyebutnya iblis. Tentu saja, Anda juga dapat menyebutnya atribut iblis. Kali ini, Mar seperti utusan kediaman dewa, dengan tenang melafalkan sumpah yang menjadi miliknya. Begitu suara itu jatuh, buah berwarna batu akik itu dengan lembut diangkat olehnya, di atas kepalanya. Pada saat ini, buah iblis itu serapu pecahan kaca, dan tidak dapat dihancurkan seperti batu keras kepala, mengandung kekuatan jahat yang mengerikan. Tuan, ini, melihat Mar, yang sudah gila di langit, Gama dan yang lainnya di belakang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kegilaan kegembiraan. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya aku berhasil meneliti atribut iblis, dan akhirnya aku bisa menjadi saksi atribut iblis. Berani bertanya kepada dunia ini, apa yang lebih menyegarkan dari ini? Pedang jiwa, hancurkan untukku. Setelah beberapa saat, melihat Mar, yang semakin marah dan wajahnya menjadi semakin mengerikan, api jiwa menyemburkan seteguk darah hitam, dan memercik langsung ke pedang jiwa penguasa yang telah muncul sebelumnya. Untuk sementara waktu, cahaya jahat pedang jiwa berkembang, melepaskan diri dari belenggu pohon jahat dalam satu gerakan, dan meraung ke arah Mar dengan sikap langit. Mar, berakhir, semuanya hari ini adalah salahmu. Setelah menyelesaikan pukulan terakhir, meskipun jiwa Yan sangat lemah, senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Di bawah pedang jiwa abadi, hantu dan dewa dihancurkan. Itu belum tentu. Pada saat kritis ini, Mar menggertakkan giginya, darah hijau tua mengalir dari sudut mulutnya, dan segera menghancurkan buah iblis di telapak tangannya dengan senyum yang begitu gila. Mar benar-benar menghancurkan buah iblis di depan mata semua orang. Kekuatan macam apa yang terkandung dalam buah iblis yang belum matang ini? Akankah ada sekuel? Banyak pertanyaan mengganggu semua orang yang hadir. Buah iblis seperti batu akik itu dihancurkan dengan lembut, dan tiba-tiba cairan hijau tua yang tidak murni menyebar, seperti napas iblis. Karena bagian dalam buah iblis itu muncul gelombang dengan mudah mengepung Mal berdiri. Bahkan pecahan buah iblis berubah menjadi lapisan kabut darah hijau tua, bertahan di sekitar tubuh Mar, seolah-olah melakukan semacam ritual, sangat menakutkan. Pada saat yang sama, wajah Mar yang tersenyum liar tiba-tiba berubah, dan rasa sakit yang menusuk hati tiba-tiba muncul, membuat matanya merah, dan tangannya menggenggam kepalanya dan meraung. Siksaan seperti itu, rasa sakit seperti itu, orang-orang di sekitarnya dapat mendengarnya dengan jelas dari teriakannya. Mundur, Xiao Yan memperhatikan dari awal hingga akhir. Ketika dia melihat pemandangan ini, hatinya dan kristal api suci bergetar hebat pada saat yang sama, seolah-olah ada iblis jahat yang akan lahir. Mundur, melihat situasi aneh ini, Gama dan yang lainnya juga mundur. Meskipun mereka mempelajari atribut baru, atribut iblis, mereka belum pernah melihat penampilan melahap buah iblis. Sekarang Mar langsung menelan iblis yang belum dewasa. Apa yang akan terjadi pada buah itu? Dikelilingi oleh kabut darah hijau tua, mereka menggeliat, gemetar,
melahap vitalitas dan bahkan kekuatan Mar dengan gila-gilaan, dan mereka lebih seperti sejenis makhluk hidup. Setelah melahap kekuatan dan kehidupan Mar, napas baru seperti iblis yang lolos dari api penyucian yang paling jahat. Dengan tatapan menghina, dia memandang rendah dunia. Pada saat ini, indera setiap orang di dasar sarang menjadi sangat sensitif, seperti Mar yang dikelilingi kabut darah di depannya, seperti bayi iblis, lahir perlahan.